Fatkur Rahman, Raden Cahyo, Sukma Wijaya, Adi Muhammad Tuadi, Jimmy Setiawan, Muhammad Fajar Sodik, Tony Agus Setiawan, Muhammad Imam Hambali, Abdul Aziz Effendi, Wahyu Agung Erlangga. Lajnah Pengadilan Masyarakat, Trisno, Muhammad Bakri, Muhammad Burhanuddin, Rahmadi, Eko Setiawan, Muhammad Tirto, Dandung Prasetyan, Irjan Syafa Ubaidillah, Mardiansah, Diki Kurniawan, Agus Tian, Tito Ronmasa. Lajnah Penelitian dan Pengembangan Kajian Strategis, Nur Khalis, Ahmad Fauzi Yusro, Niko Farendes, Ahmad Samsul Muarif, Supriyadi, Rangga Saputra, Edo Saputra, Yusuf Al-Khair, Muhammad Ali Muhafi, Robi Saputra, Dwi Budianto, Gali Permadi. Lajnah Jurnalistik dan Media Sosial, Arismin, Aris Toyib, Dimas Ramadhani, Mualimin, Lutfi Putra Mahesa, Dina Fatwawati, Ludia, Meli Damayanti, Japri Asmadi, Surya Rahmadania, Haryanto, Adiman Ali Macan, Adi Pradana. Struktur kepengurusan Balon Nisaiyah Wilayah Sumatera periode 2021-2023. Yuni Syafira, Ketua. Ines Parawansa, Sekretaris. Ratu Lestari, Bendahara. Lajnah Strategis, Dea Sadila Putriani, Sinta Pertiwi, Gita Puspitasari, Susan, Feni Armadevi, Naili, Elsi Intarsari, Tia Indrayani, Pia Maulida, Usama. Lajnah Pengadilan Masyarakat, Nadia Veronica, Nailil Aziza, Anissa, Nita Septiana, Dian Pinanggi Rahayu, Bulwa Aziza, Devi Permatasari, Ina Nurbaiti, Reva Azhara. Lajnah PSDM, Zuhratul Maghfirah, Ana Fitriani, Dain Parera, Eka Iwanda, Dian Novitasari, Roslawati, Sri Gustiani, Dinda Arvinda Lestari, Dian Puji Astuti, Nur Halimah. Kepada seluruh pengurus yang sudah disebutkan namanya, silakan untuk berdiri. Terima kasih. Kepada Presidium Nasional disilakan. Naskah Sumpah Jabatan Pengurus Halaqah dan Pesantren se-Indonesia Wilayah Sumatera periode 2021-2023. Pengurus Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera, perkenankanlah saya, Presidium Nasional Halaqah dan Pesantren se-Indonesia periode 2021-2023 saat ini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan jelas dan singkat. Apakah Anda menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Halaqah dan Pesantren se-Indonesia? Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera dengan sebaik-baiknya? Apakah Anda bersedia menjaga nama baik Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera? Sebagai perwujudan persediaan seluruh pengurus Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera, saya harap kesediaan pengurus Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera untuk mengucapkan sumpah jabatan. Maka ikuti kata-kata saya. Kami seluruh pengurus Halaqah dan Pesantren Wilayah Sumatera bersumpah. 1. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera. 3. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera. 4. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh anggota Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera. 5. Tidak akan membocorkan rahasia sekecil apapun yang berada di dalam Halakoh BEM Pesantren keluar lingkungan Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera. 6. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Halakoh BEM Pesantren se-Indonesia dalam menjalankan kepengurusan organisasi Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera. Baiklah, dengan selesainya pembacaan sumpah tersebut, berarti Anda telah sah menjadi pengurus Halakoh BEM Pesantren Wilayah Sumatera periode 2021-2023. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada seluruh pengurus yang telah didukung dan juga telah diresmikan pada hari ini. Diucapkan terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Andes Haji Rosidin Hasan MPDI, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Presidium Nasional Halakoh BEM Pesantren se-Indonesia, Gus Nakib Muhammad Abdullah SE. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Sumatera Selatan. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Al-Quran Al-Fatihah Indralaya Dr. Haji Miasarah. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi hormat saya. Saya hormati seluruh presiden mahasiswa yang telah hadir di acara musyawarah wilayah BEM Pesantren Sumatera. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan BEM Pesantren Wilayah Sumatera dan yang saya hormati seluruh panitiaan musyawarah wilayah Halakoh BEM Pesantren Sumatera dan seluruh peserta Halakoh BEM Pesantren Sumatera yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita haturkan selain bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat waktunya sehingga kita bisa bertemu
di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang yang dengan berbahagia. Salam berikan salam dan kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Gus dan Min semua pada tanggal 25 hari Kamis kemarin semuanya sudah berada di lokasi asrama haji tempat kita bermusyawarah. Dan kemudian saya ucapkan selamat datang seluruh peserta di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Peserta kali ini kita dihadiri oleh berbagai macam provinsi, di antaranya dari Batam, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga dari update data yang terbaru baru saja disampaikan oleh panitia sekretariat bahwasanya peserta seluruhnya sudah berada di lingkungan asrama haji dan tempat musyawarah kita berjumlah 120 peserta dan 49 panitia. Kegiatan ini akan kita laksanakan di asrama haji untuk seminarnya dan seluruh rapat sidang pleno yang akan kita musyawarahkan dan akan kita laksanakan pada saatnya nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Provinsi Sumatera Selatan yang telah mensupport dan mendukung penuh kegiatan kita sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan saya ucapkan ribuan permohonan maaf kepada panitia dan peserta apabila dari kami tidak bisa melakukan sesuai keinginan teman-teman semua, sesuai keinginan sahabat-sahabat semua, karena inilah dan yakinlah inilah yang terbaik kita sajikan kepada teman-teman semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini kayak suasana tegang banget. Mohon izin untuk menyampaikan pantun, Pak. Sayur porang dibungkus sutra. Selamat datang di Muswil Sumatera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam yang seindah-indahnya selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan ilmu kepada kita semua sehingga kita dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Yang saya hormati kepada Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili Bapak Rosidin, yang saya hormati kepada Kanwil Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati kepada Polda Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati kepada seluruh akademika sekitar kampus berada di Sumatera, yang saya hormati juga dan yang selalu saya bangga-banggakan seluruh keluarga besar Halaqah Pesantren se-Indonesia wilayah Sumatera. Dan tak ketinggalan pula para tamu undangan yang pada pagi hari ini telah hadir untuk ikut serta mensukseskan acara pada pagi hari ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya mewakili seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Halaqah Pesantren se-Indonesia kepada Gubernur Sumatera Selatan yang mana telah memfasilitasi
kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga dengan kerjasama yang baik pada pagi hari ini, semua program kerja Sumatera Selatan pemerintahan terutamanya bisa berjalan dalam keadaan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya saya ucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkan atau dilantiknya pengurus wilayah Sumatera, yang mana pada pagi hari ini telah kita ketahui bersama yang dinahkodai oleh Gus Munir dari Universitas Nurul Huda. Saya ucapkan selamat dan saya yakin kepada seluruh pengurus Salako pesantren wilayah Sumatera nantinya akan berpartisipasi secara aktif dimanapun kalian berada dan juga bisa memberikan sebuah efek positif terhadap masyarakat sekitar, terutamanya untuk wilayah Sumatera. Kita tahu bahwasanya kita ini adalah mahasiswa santri, mahasiswa yang santri dimanapun kita berada. Maka menjadi seorang mahasiswa santri harus memiliki suatu mental yang sangat luar biasa, memiliki mental berani, memiliki mental bertanggung jawab. Ada suatu kisah di mana di hutan itu ada seekor gajah. Gajah bisa dikatakan hewan yang paling besar di hutan. Akan tetapi bukan gajah yang menjadi raja hutan. Kera adalah hewan yang paling lincah di hutan. Akan tetapi bukan keralah yang menjadi raja hutan. Cetak adalah hewan yang lain tercepat di hutan. Akan tetapi bukan cetak yang menjadi raja hutan. Sampai detik ini kenapa singa dijuluki sebagai raja hutan? Karena singa memiliki mental yang berani juga mental yang tegas. Maka dari itu saya berharap kepada seluruh pengurus Salako pesantren wilayah Sumatera memiliki sifat yang berani, memiliki mental yang berani, memiliki karakter yang berani, yang dilandasi oleh akhlakul karimah yang baik, yang dilandasi oleh adab-akhlak yang baik. Ini adalah salah satu bentuk ciri yang dimiliki oleh pesantren. Dimanapun kaki dipijakkan, disitulah tempat kami mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, kami dari Salako pesantren se-Indonesia ada program beasiswa santri yang nantinya ini adalah salah satu wujud kita untuk bisa menyebarluaskan ajaran rahmatan lil alamin untuk perdamaian seluruh dunia. Yang nantinya sebagai seorang santri tidak hanya belajar tentang kitab kuning, tidak hanya yasinan, tahlil ataupun manakiban saja, akan tetapi sebagai seorang santri harus bisa menjadi seorang pemimpin dimanapun berada, memiliki sifat yang bisa dicontohkan dimanapun berada. Maka dari itu dari DPP Dewan Pengurus Pusat Salako Pesantren se-Indonesia telah berkomunikasi baik dengan beberapa instansi pemerintahan untuk bisa mendapatkan beasiswa santri. Dan ini nantinya akan diberikan kepada pengurus Salako pesantren yang mana ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri terutamanya ataupun nanti di kampus-kampus yang memang memiliki pengalaman lain di bidang kecuali bidang agama. Mungkin nanti ingin terfokuskan pada bidang-bidang umum, mungkin ingin terfokuskan pada bidang hukum secara umum, yang mana biasanya di kampus-kampus pesantren hukum Islam, akan tetapi mungkin yang banyak ingin mengambil jurusan hukum umum. Maka dari itu DPP Salako pesantren memfasilitasi itu. Ketentuan berlaku. Yang ketiga, bahwasanya Salako pesantren se-Indonesia pada bulan Oktober telah melaksanakan musyawarah kerja nasional yang bertempat di Indramayu, sekaligus launching aplikasi pesantren digital yang dilaunching oleh Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang mana pesantren digital ini adalah salah satu bentuk wujud pesantren tidak hanya tinggal diam di era digital kali ini, menyambut era bonus demografi tahun 2045 nantinya, bahwasanya mahasiswa santri tidak hanya tinggal diam, ikut serta bertarung dalam hal dunia digital. Maka pada pesantren digital kali ini adalah salah satu bentuk pesantren, akan tetapi pesantren itu berada di dunia digital. Maka harapan besar kami nantinya Salako pesantren se-Indonesia ini tidak hanya memiliki kancah di tingkat nyata, akan tetapi juga memiliki kancah di tingkat dunia maya. Ini adalah salah satu bentuk dari pesantren, bahwasanya pesantren adalah salah satu dan juga satu-satunya organisasi
Berlawan juga memiliki aplikasi setara dengan nasional bahkan internasional. Maka dari itu pesantren digital kita jaga bersama-sama, harus kita rawat bersama-sama. Dan juga harapan besar kami nantinya pengurus dan pesantren wilayah Sumatera bisa berkontribusi positif baik dimanapun dan kapanpun berada. Sebelum saya akhiri sambutan saya pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan pantun ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan. Burung cendrawasih makan ketan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah wilayah Halaqah BEM Pesantren se-Indonesia wilayah Sumatera yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau PLT Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Islam. Kepada beliau Dr. Haji Rosyidin MPDI kami haturkan. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil 'ilmi khairi khalqihi wa lil tuqa musalliyan 'ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbihi masyarafa. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya cintai Gus Ahmad Naqib Abdullah, Sarjana Ekonomi, Presidium BEM Pondok Pesantren, serta dengan jajarannya yang datang dari jauh, dari Jember, dari Jombang, Gus, saya dengan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Ketua BEM Pondok Pesantren se-Sumatera, terkhusus Sumatera Selatan, yang mendampingi kami para kepala organisasi perangkat daerah, kepala dinas pendidikan, diwakili oleh sekretaris, kepala biro, diwakili oleh kabak, kepala kesbangpol, yang diwakili oleh kabak berapa itu? Kadif. Yang saya hormati dari Kementerian Agama, ada yang mewakili pimpinan Pondok Pesantren, dari Tifatia, dari Mukimus Sunnah, dari sekarang bermasker dari agak kelihatan kayak misteri guys. Adik-adikku, para presiden mahasiswa, kali ini saya bahagia karena kumpul dengan para presiden. Mudah-mudahan nanti jadi presiden beneran. Jadi orang hebat beneran. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah syukur kami berkesempatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mubarak ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita dapat berhimpun bersama di Geraha Gubernur Sumatera Selatan dalam rangkaian pelantikan BEM Pondok Pesantren se-Sumatera. Hadirin yang berbahagia, yang kedua kami menyampaikan permohonan maaf
dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang seyogianya beliau akan hadir bersama dengan kita. Tetapi tadi jam 8 beliau sudah hadir di kantor. Ada pertemuan yang sangat serius, yang penting, mohon maaf, terkait dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dan elaborasinya. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang saya cintai, ketika berbicara mahasiswa, berbicara santri, saya merasa kembali selama kurang lebih hanya 11 tahun di pondok pesantren dan menjadi bekal untuk kita bagaimana mengekspresikan makna kehidupan dalam dunia yang nyata. Saya sering mengatakan pesantren itu keren, pesantren itu hebat, pesantren itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak luar biasa sebagai santri, sebagai anak-anak yang berada dalam pondok pesantren. Maka tadi sambutan dari Gus Nakib sungguh luar biasa. Bagaimana kemudian kita membangun karakter diri, bagaimana kita kemudian membangun kita masing-masing menjadi orang hebat di tengah-tengah masyarakat. Karakter ini harus kita bangun karena kita adalah keturunan dari seorang Rasul, keturunan Nabi kita sendiri. Dan Nabi adalah orang-orang hebat. Oleh karena kita mesti harus jadi orang hebat. Nah, orang hebat itu yang pertama harus mukafa'ah fil ulum, punya kompetensi dalam pengetahuan yang memungkinkan kita semuanya bisa berbicara. Bagaimana kita berbicara? Bagaimana kita berbicara? Bisa berbicara dengan banyak kalau referensi kita tidak banyak. Orang ketika di Palembang, mohon maaf saya kalau tanya sama Gus Nakib di Palembang, jalannya ke Askip mana? Insya Allah nggak tahu. Kenapa? Dia nggak tahu. Kalau saya tanya kepada orang waktu timur, atau sebaliknya, kalau saya ke Jombang, saya berapa kali ke Jombang, tapi untuk menuju jalan sesuatu, saya nggak tahu. Gus Nakib lebih tahu. Seperti juga kalau nanya teman Palembang dengan saya tahu. Rezeki bisa lewat sini, bisa lewat sini, lewat sini. Kenapa? Karena ada referensi yang kita baca. Demikian pula kita jadi seorang santri mesti harus mukafa'ah fil ulum, harus punya kompetensi di dalam pengembangan pengetahuan apapun pengetahuannya. Yang tadi disampaikan bagaimana IT sekarang kita kuasai. Terus saya termasuk orang yang dulu agak menyesal, maka kemudian kemarin ketika di IAIN alumni saya pertama kuliah di Cirebon tahun 90 dan sekarang mau jadi UIN, kemudian saya mengendorse tulisan, saya langsung bikin tulisan. Kenapa? Karena saya dan santri semuanya insya Allah tidak akan berada dalam satu kegiatan di pondok pesantren, tapi tidak mustahil akan menjadi seorang birokrasi dan lain-lain sebagainya. Kalau boleh saya mencontohkan diri saya yang sedikit dari banyak yang dimiliki oleh Anda anak-anak yang saya cintai. Saya juga pernah belajar tentang akuntan secara baik, tapi saya dalam perjalanan menjadi seorang sekretaris inspektorat harus belajar. Kemudian saya tidak belajar di sospol, tahu-tahu saya menjadi kesbangko, santri. Saya nggak tahu tentang tata kelola pemerintahan yang baik, tahu-tahu jadi PJ Bupati, santri. Dan sekarang saya ngurusi pemerintahan dan kesrat. Yang sisi lainnya sebagai staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, yang itu nggak ada di pondok pesantren. Bagaimana kita akan mengejawantahkan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat tanpa harus kita baca? Maka oleh karena itu yang pertama untuk kalian dalam menata diri berkarakter, yang pertama adalah kuasai pengetahuan.
Karena dengan penguasaan pengetahuan, kalian akan lenggang, akan enak ketika berbicara di tengah-tengah publik. Jadi anak-anakku yang saya cintai, kalau saya katakan anak-anakku, karena anak saya sudah selesai S2 dan lain sebagainya, mari kita bangun diri untuk menjadi pribadi santri yang luar biasa ke depan. Saya dalam pembukaannya selalu ketika dengan santri menggunakan kitab kecil yang namanya Alfiah. Ada satu nado yang menginspirasi dan harusnya menginspirasi kalian semuanya, bahwa kita no different in between pesantren and sekolah umum. Lal farqo bainal ma'had wa dirasah al-'am. Tidak ada beda. Dan itu diajarkan oleh Ibnu Malik. Wa man wa al-husa bima dzukir wa hakadha du'in qa'in syuhir. Sampai harus bisa. Itu 45 tahun yang lalu saya belajar itu. Kita sama. Tidak beda. Kalau dalam terjemahan itu, waman, man, wakal, waman, wamak dan mak, huruf man, huruf mak, ya, wakal dan al, tusawi maduri, sama sebutannya dalam isim ma'rifat. Kita harus ma'rifat, kita harus harus mempublish diri, kita harus ma'rifat itu apa? Diketahui sama orang. Bagaimana caranya? Ya potensi kita yang kita bangun. Ya, dari mulai pengetahuannya, kemudian yang kedua sikapnya, attitude pondok pesantren harus dijaga. Ini masih, mohon maaf, kritik kita untuk semuanya. Termasuk saya juga punya pondok pesantren. Ya. Taklim, asakir wajib. Tapi kemudian performa kita harus menjadi performa yang luar biasa. Anak-anak yang biasa, anak-anak yang biasa duduk di belakang saya, kalau di pesantren saya angkat kalau duduk di sini. Karena santri wa antumul a'la, you are the best. Kamu adalah orang hebat. Mosok mau di belakang terus. Kami ingin membangun karakter kalian. Bagaimana kemudian berkarakter menjadi seorang pemimpin. Kita sudah dituturkan, kita sudah dicontohkan. Ada role model. Presiden kita santri, pernah Gus-Dur. Wakil presiden sekarang juga santri. Dan banyak yang lain. Nah, terserah pada dengan Anda semuanya ke depan mau apa. Untuk itu melalui BEM pondok pesantren se-Indonesia, kami yakin nanti Gus Nakib bisa memvirusisasi virus-virus positif tentang kehidupan yang bermakna bagi para santri. Saya dengan pondok pesantren selalu mengatakan, ayo pesantren itu keren. Karena keren, maka jangan kita saling di belakang. Kita harus maju. Adik-adikku, para BEM pondok pesantren, setelah ini kiprah kalian yang di Sumatera, dari Riau, dari Batam, dari mana saja berada, kalian harus tampil di tengah masyarakat sebagai sosok pondok pesantren. Saya punya pengalaman yang sangat indah. 6 tahun saya pondok pesantren di Jawa Tengah. Setiap bulan puasa saya ke Kaliwungu karena mandi minyak di situ kebetulan adik bapak saya. Kalau tahu Kaliwungu, kalau orang-orang pesantren mungkin Pak. Tetapi ketika saya ke Cirebon dengan Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya, saya sudah jadi lurah pondok pesantren ketika di Tegal. Ketika masuk pondok pesantren Cirebon, ada aturan santri disiapkan
itu luar biasa. Pada saat ta'aruf kepada masyarakat, pakai sarung, pakai sorban, bawa Al-Quran, pakai peci, keliling di tengah kota, kemudian di mall sambil duduk, sekarang nih sambil duduk sambil baca Quran. Mungkin kalian tidak berani. Ciri santri adalah peci. Saya dulu sempat sarungan. Kuliah saya dengan pesantren saya dengan kampus saya itu jauh. Tapi sekali-kali pakai sarung. Sekali-kali akhirnya saya diminta oleh almarhum Jaya Dimasuki, sekalipun awakmu yo doa kiai jangan pakai sarung. Aku malu berhenti saya nggak pakai sarung, saya pakai celana. Tapi peci nggak pernah saya lupakan, nggak pernah sampai lepaskan. Kadang-kadang sampai sekarang, karena saya santri, saya bangga jadi santri. Apalagi kalian bandnya santri, presidennya santri harus menggerakkan bagaimana santri punya performa yang lebih hebat lagi di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang penting ini sama tampilan yang bagus. Siapa santri terkesan ngetrend, santri ngetok dan lain sebagainya. Jadi yang berbahagia, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya hanya ingin memacu adrenalin saudara-saudara, pemikiran saudara-saudara, bahwa apa yang telah dicontohkan oleh as-sabiqun al-awwalun as-salihun, mereka dulu yang sudah mengantarkan kita menjadi orang-orang hebat, mari kita contoh mereka untuk menjadi kita hebat. Yang menghebatkan kita adalah kita sendiri. Dil fata asbab bi qadihi rufiah wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Anda sendiri yang akan meningkatkan kualitas dan performa sambil semuanya. Dan Anda di masa sekarang ini, kalau dalam bahasa yang agak keren, kita itu memiliki bonus demografi. Bonus demografi ya saudara-saudara ini yang muda-muda ini. Kalau saudara-saudara semuanya akan bisa menjadi bonus dengan banyaknya jumlah penduduk, dan sekarang yang paling banyak adalah anak-anak remaja seperti Anda, maka bangsa akan menjadi bangsa yang hebat. Masing-masing kalian punya peran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pondok pesantren yang masih pesantren. Saya hanya menginginkan, ayo bangun mereka, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun jiwanya malam tahajud, bangun badannya dengan pendidikan yang luar biasa, dengan kesehatan yang luar biasa, maka insya Allah kalian akan sampai kepada pernyataan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalian akan ditingkatkan dengan beberapa derajat. Ada yang jadi kepala dinas nanti, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, ada yang jadi macam-macam. Ya. Jangan santri semuanya mohon maaf jadi kiai silah semuanya. Dulu pesan walid saya, Din jangan sampai lupa sila. Sila itu duduk sila. Sekarang pakai sepatu. Tapi setiap bulan saya harus kembali pondok pesantren. Saya buka, ya kita bersih barang sapilatun aja untuk mengenang masa lalu kita. Tapi jadilah. Ya. Saya pernah belajar dengan Profesor Abdullah di Jogja, S3 saya di Jogja, di UIN Jogja. Apa dia katakan? Ayo kita harus out of the box. Santri ketika berbicara udkhulu fisil kafah dalam teologi dan syar'inya, tapi tidak mencoba membuka udkhulu fisil kafah, bagaimana ekonomi kita, bagaimana politik kita, bagaimana budaya kita, bagaimana sosial kita, bagaimana yang jumlahnya banyak. Kita hanya cerita tentang syariat, cerita tentang akidah, cerita tentang
ibadah. Mohon maaf, cerita tentang furu'iyah, tidak cerita ibadah secara global. Itu kami yakin kalian adalah orang hebat yang akan menguasai pengetahuan. Karena saya sebagai data empiris yang dari pesantren, kemudian setelah itu kemana-mana, mudah-mudahan kalian menyiapkan diri untuk menjadi yang terbaik pada saatnya dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Itu saja barangkali. Terima kasih yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena tadi ada pantun dari Gus Nakib, saya ada pantun yang cepat saya bikin. Amatlah cantik warna kembang, kembang disanding dengan durian. Selamat datang di kota Palembang pada Alakoh BEM Pondok Pesantren yang keren. Saya dipaksain pantunnya ya, tapi jadilah keren-kerennya gitu ya. Sukses untuk kita semuanya, sama-sama dengan mengucapkan lafaz bismillah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi kita akan lebih bagus lagi dalam pikiran-pikiran cerdas yang dituangkan untuk program-program ke depan yang real dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan gong yang dalam hal ini akan didampingi oleh Presidium Nasional Alakoh BEM Pesantren se-Indonesia, Kantor Wilayah Agama Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Badan Amin Zakat Nasional Sumatera Selatan, Polres Sumatera Selatan, DPW PKB Sumatera Selatan. Dipersilakan. Dan juga Rektor IAIN Indralaya dipersilakan. Diucapkan terima kasih, dan yang selanjutnya yaitu pembagian cindera mata yang akan disembahkan oleh Presidium Nasional. Dipersilakan.
Acara pembukaan musyawarah wilayah halaqah BEM Pesantren se-Indonesia wilayah Sumatera tahun 2021 di Palembang, dan Dilanjutkan sebagai tuan kendaraan rumah sejarah. adalah IAI Indralaya. Disilakan. Di bawah untuk Presiden Nasional